yang kami hormati para jemaah yang semoga dirahmati Allah SWT. Pertama, saya dituntut berkata usulan acara pada malam ini. Pertama, pembukaan. Kedua, tambahan. Ketiga, materi kerja oleh Ustaz Al-Zain dan Siapa. Keempat, sesi tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Mari kita buka kajian dari Allah dalam kemudian pertama sambutan dari ketua Divisi Kata Persaudaraan yang disampaikan oleh Ustaz pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ustadz, wabil khusus Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA yang tadi baru saja kami ngobrol-ngobrol di ruang transit. Juga kepada Ustadz Ishak Yayasan Riyadhus Shalihin Tegal serta tim dan juga seluruh jamaah rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di gedung Arafah Ikatan Persaudaraan Haji Kota Tegal ini untuk sama-sama mengikuti kajian tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, sahabat dan juga pengikutnya. Sekilas saya melihat judulnya adalah sifat sabar, saya jadi teringat sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha, sesungguhnya sabar dan sholat, lakabiratun, benar-benar berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dijelaskan ayat berikutnya adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Yaitu mereka yang menyangka atau mereka yang meyakini bahwa di dunia ini bisa ketemu dengan Allah. Jenengan di dunia ini bisa ketemu dengan Allah, hidupnya pasti sabar. Jenengan dalam sholatnya bisa ketemu dengan Allah, pasti khusyuk. Selama kita tidak bisa ketemu dengan Allah, untuk bisa sabar sulit, untuk bisa khusyuk juga sulit. Bagaimana kita bisa ketemu Allah di dunia ini? Dalam firman yang lain disebutkan, mangkana fi hadihi a'ma. Barang siapa di dunia ini mata hatinya buta, alias tidak bisa menyaksikan atau tidak bisa ketemu dengan Allahnya, wa fil akhirati a'ma, maka di akhirat juga akan buta, wa dhullu sabila, dan bahkan lebih sesat jalannya. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah, mumpung masih kita hidup di dunia, untuk bisa sabar dan khusyuk dalam sholatnya, ayo kita ikuti sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi,
di kehidupan dunia ini agar nantinya kita bisa mendapatkan sabar maupun khusyuk. Kalau sekarang kita belum bisa, caranya bagaimana? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatikumul adzabu tsumma la tunsarun. Wa anibu dan kembalilah kalian semuanya wa aslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya. Wa anibu ila rabbikum kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu dan berserah diri kepadanya min qabli ayyatikumul adzab. Kembali kepada Allah dan berserah diri itu selagi sebelum datangnya kematian. Karena kalau sudah terlanjur kita mati, kau belum kembali dan berserah diri kepada Allah, summalatum sorun, maka tidak ada penolong bagi kalian. Nah, saya atas nama Ketua IPHI Kota Tegal, Ikatan Persaudaraan Haji Kota Tegal, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Abdul Zain dan juga kepada seluruh jamaah. Semoga kegiatan malam hari ini nantinya bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh beliau, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa sabar. Tidak panjang yang saya sampaikan, saya juga mau ikut ngaji kepada Ustadz Abdul Zain agar saya juga tambah ilmu juga. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, seluruh data ini kita materi kajian oleh Ustaz Abdul Zain kepada beliau dipersilakan. Ya, sebelum kita berbeda menyampaikan kajian pada malam ini, singkat biografitas beliau domisilinya dari Jakarta, selain beliau sibuk dengan dakwahnya juga pengasuh dari para pesantren sudah teguh Purbalingga. Beliau mendirikan pada terus di Fakultas Syariah Institut Studi Islam Darussalam di tahun 2000 lalu di Padat S1 di Fakultas Hadis dan Filosofi Islamiyah Madinah dan S2 di Madinah juga jurusan Fisika. Beberapa pelajaran atau 14 nomor praktik hikmah dalam berdakwah pada tahun 2000 dan ada beberapa banyak lain ada di mana. Sebelum masuk ke kajian pada malam ini, secara kami dari panitia seperti yang pertama, seluruh jemaah dihimbau agar materi yang disampaikan oleh beliau dengan cepat. Bagi yang membawa anak, mohon menjaganya agar tidak mengganggu jalannya kerja pada malam hari ini. Kemudian dijaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban selama berada di lingkungan gedung Marufah. Bila memerlukan informasi atau bantuan, silakan untuk menghubungi atau perhatian. Dan yang terakhir, bagi para jemaah yang ingin bertanya, boleh ditulis seperti itu. Insya Allah nanti di akhir kajian seperti akan langsung semua. Ya, nanti kumpul lagi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Ketua IPHI Kota Tegal, Al-Ustadz Haji Ikmal Jaya SEAK Hafizahullah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Riyadhus Shalihin Tegal Hafizahullah. Para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap hadirin dan hadirat, juga pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hidup bagaikan roda. Bagaikan apa? Roda. Yang namanya roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Kadang rizkinya lancar, kadang seret. Kadang apa sering? Sering lancar apa seret ya? Kadang kita kehilangan orang yang kita cintai. Dan kadang kita kedatangan dan kehadiran orang yang kita cintai. Itulah kehidupan dunia. Kondisi yang tidak stabil ini, ada senang, ada susah, ada hidup, ada mati, ada kaya, ada miskin, dialami oleh semua manusia atau dialami hanya oleh orang-orang yang tidak beriman saja. Kok sepi? Dialami oleh semua manusia. Berarti orang yang beriman pun juga mengalami itu. Iya. Terus bedanya antara orang beriman sama tidak beriman apa? Kalau memang orang yang beriman seperti orang yang tidak beriman, sama-sama mengalami kondisi yang beragam, naik dan turun. Lah terus apa bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Bedanya kalau orang yang beriman, dia bisa melewati segala macam kondisi yang beragam tadi dengan baik. Sedangkan orang yang tidak beriman,
saat dia menghadapi berbagai macam kondisi yang tidak menentu tersebut, dia akan jatuh, akan terpuruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Surat apa? Al-Mulk. Ayat berapa? Ayat berapa? 2. Surat apa? Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan adanya kematian dan kehidupan. Orang tua meninggal dunia, anak lahiran. Kakek meninggal dunia, cucu lahir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan ada hidup, Allah menciptakan ada mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memberikan ujian kepada kita semua. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Makanya orang-orang yang beriman, ketika dia mengalami kondisi nikmat yang begitu banyak, dia bisa menghadapinya dengan baik. Ketika dia menghadapi dan mendapatkan musibah yang berat, dia pun juga bisa menghadapinya dengan baik. Saking stabilnya kondisi orang yang beriman ini, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa takjub. Bayangkan, Rasul takjub. Berarti yang ditakjubi hebat atau tidak? Super hebat. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nggak akan takjub kecuali kepada orang-orang istimewa. Nah, kalau Rasulullah SAW takjub kepada seseorang, berarti seseorang ini adalah orang yang istimewa. Apakah kita termasuk orang tersebut? Amleng. Jadi kan ngertos amleng? Paham? Kita kan satu suku. Amleng itu apa? Sepi. Jenengan termasuk golongan tersebut? Diemnya ini ada dua kemungkinan. Termasuk, tapi mau jawab iya, takut riak. Atau diemnya jenengan itu karena memang belum. Yang mana ini? Kan belum ngaji. Mau kita jelaskan. Siapakah manusia yang istimewa itu? Yang Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takjub dengan mereka adalah apa yang disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kondisi orang yang beriman. Jadi Rasul SAW takjub sama siapa? Orang yang beriman. Di sini beriman? Beriman? Masya Allah. Berarti Kanjeng Rasul takjub sama jenengan ya. Masya Allah. Mari kita lanjutkan. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya orang yang beriman itu hidupnya semuanya bagus. Hidupnya semuanya keren. Kenapa demikian? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kondisi itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Orang yang beriman itu ketika mendapatkan nikmat dia akan bersyukur. Dan itulah keindahan di dalam hidupnya.
Sebaliknya ketika dia mendapatkan musibah, maka dia akan bersabar dan hidupnya pun akan terlihat indah. Berarti keajaiban seorang mukmin itu dilihat antara lain dari berapa sisi? Dua sisi. Yang pertama, saat dapat nikmat dia bersyukur. Dan saat dia tertimpa musibah, dia bersabar. Berarti modal untuk menjadi ayyukum ahsanu amala ketika mendapatkan musibah atau ketika mendapatkan nikmat adalah satu, syukur, dua, sabar. Apa yang pertama? Syukur. Yang kedua, sabar. Wis rampung pengajiannya. Setuju? Setuju baiklah. Karena temanya adalah tentang sabar, maka masalah syukur kita skip. Nggak kita bahas. Yang akan kita bahas adalah tentang sabar. Silakan. Masih banyak yang bilang masih banyak yang maksudnya boleh Ustaz yang minta jamaah saya penyataan. Maju. Maju. Terus sampai tidak ada celah. Terus maju lagi. Yang suka dingin-dingin bisa ke sini nih. Nggak ada karpetnya. Biasanya anak-anak kecil no problem dengan dingin. Karena betul. Yang apa? Yang biasa pakai minyak kapak, minyak kayu putih itu yang tua-tua. Ya, silakan bapak-bapak naik ke atas. Jenengan naik derajat. Silakan, monggo. Ayo, biar yang di luar bisa masuk. Monggo, pindah ke atas. Silakan. Oh, saya harus turun ke situ. Monggo, Pak. Naik ke atas. Monggo, silakan. Ini area sini nih, area sini, ke sini semuanya ke atas. Monggo, silakan. Masih kurang ini, masih kosong. Monggo, terus. Alhamdulillah. Sampai mana kita tadi? Skip. Oke. Jadi tema tentang syukur kita skip karena judul pengajiannya tentang apa? Sabar. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang pentingnya sifat sabar, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa definisi sabar. Sabar secara bahasa artinya adalah menahan. Apa secara bahasa? Menahan. Adapun secara istilah, sabar artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan. Tidak ada hadiahnya. Angkat tangan. Soalnya panitianya nggak menyediakan. Angkat tangan. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada hadiahnya enggak? Panitia, enggak ada. Oh iya, enggak apa-apa. Sabar ya. Kan praktek. Apa definisi sabar? Menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah.
Nanti kita akan jelaskan apa saja hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Setelah kita membahas tentang definisi sabar, maka kita akan berpindah kepada pembahasan tentang perintah untuk sabar. Di dalam Al-Quran, tidak sedikit ayat yang memerintahkan kita untuk sabar. Di antaranya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Surat apa? Al-Anfal. Ayat 46. Di dalam surat Al-Anfal ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebersamaan yang sifatnya umum, semua manusia dibersamai oleh Allah, dan kebersamaan yang sifatnya khusus serta spesial, yaitu kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bersabar. Apa manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang dibersamai oleh Allah? Dengan kebersamaan yang sifatnya spesial, dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala kondisi, Allah akan bimbing dia. Pengen? Caranya sabar. Bukan hanya itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang istimewa untuk orang yang sabar. Selama ini kita tahunya amal soleh itu pahalanya berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 10. Ketika orang membaca alif lam mim, berapa pahala? Berapa? 30 pahala. Karena terdiri dari berapa huruf? 3 huruf. Berarti kalau 3 huruf pahalanya 30. Kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahalanya? Orang tahu ngitung? Sing dihitung utang bae. Berapa? 190 pahala. Kalau ditambahi Al-Fatihah sampai selesai, banyak. Ratusan atau ribuan. Selama ini kita tahunya amal soleh itu pahalanya 10 kali lipat. Atau kalaupun dilipatkan sampai 700 kali lipat. Contohnya, infak fi sabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Berarti berapa? Seperti orang nanam biji.
Dari biji itu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai terdiri dari 100 biji. Berarti berapa? 700. Selama ini kita tahunya pahala dari amal soleh 10 atau lebih dari itu, ya pol-polnya sampai 700. Ternyata ada amalan yang pahalanya lebih dari itu. Cek 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 cek. Menjalankan ketaatan kepada yang kedua, saat meninggalkan maksiat. Kita sudah mouse on ya. Masya Allah, nggak ada hadiah. Sabar. Ini termasuk yang mana? Yang musibah ya? Oke, kita ulangi ya. Sabar itu dalam segala kondisi, terutama dalam 3 kondisi. Yang pertama apa? Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar saat meninggalkan maksiat. 3, sabar saat ditimpa musibah. Ayo kita bahas satu persatu. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Apakah menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah butuh sabar? Pertanyaan butuh jawaban. Apakah butuh sabar? Kenapa? Ya iya, butuh sabar. Gue kenapa? Kenapa coba? Karena ibadah itu ada bebannya. Makanya ibadah itu di dalam fikih dikatakan taklif. Dan orang yang menjalankannya namanya mukallaf. Mukallaf itu orang yang mendapatkan beban. Berarti
Saat kita menjalankan ibadah, itu ada beban di pundak kita. Orang itu sukanya nggak ada beban atau ada beban? Ada. Hah? Ada? Nggak ada. Berarti kalau ada beban, dan beban itu harus dijalankan, mau nggak mau harus dijalankan, supaya mau menjalankan kudu sabar. Saya kasih contoh. Subuhan. Beban atau bukan? Beban atau bukan? Beban. Wong lagi enak-enaknya, turu, kasure, empuk, hawane, atis, udan mandi. Enaknya apa? Turu mandi. Sudah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dalam bantal bismika Allahumma mutuah. Turu mandi. Butuh sabar. Menjalankan ketaatan itu butuh sabar. Seperti nanti kita ini sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Di situ kita nggak boleh makan, nggak boleh apa? Minum. Butuh sabar. Butuh. Biasanya kita habis subuh jam 6 pada ngapa? Ngopi, lawe, mendoan. Tahu-tahu ngopinya digeser jadi sebelum subuh. Enak nggak? Ya urung ngeklik lah teman. Belum nyaman. Ya mau nggak mau harus sabar. Makanya subhanallah, di dalam Al-Quran, setelah Allah memerintahkan kita untuk bersabar, setelah Allah memerintahkan kita untuk beribadah, Allah langsung memerintahkan untuk bersabar. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 65? Surat apa? Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah, Tuhan dari langit dan bumi serta apa yang ada di antara langit dan bumi. Terus apa kata Allah? Fa'budhu. Beribadahlah kepada Allah. Terus wastabir li'ibadatihi. Dan bersabarlah ketika menjalankan ibadah. Berarti ibadah itu gak bisa dijalankan tanpa sabar. Santri. Mana santri? Angkat tangan. Masya Allah. Di pondok disuruh ngapal Quran enggak? Suruh ngapal Quran enggak? Iya. Capek? Capek enggak? Capek. Biar semangat caranya gimana? Hah? Sabar. Sabar itu pahit rasanya. Tapi hasilnya lebih manis dari madu. Apa kata seorang penyair? As-sabru kas-sabiri. Sabar itu bagaikan buah yang pahit. Di sana namanya sobir. Di Tegal namanya berata. As-sabru kas-sabiri. Sabar itu seperti brotowali. Murrun fi madzaqatihi. Pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi hasilnya lebih manis dari madu. Sekarang capek, tapi di kemudian hari akan nikmat. Ibu-ibu sekarang sabar, capek, pahit, tapi setelah sabar itu lebih manis dari madu. Manis nggak Bu madu? Jadi menang baik. Madu manis nggak Bu? Manis. Alhamdulillah. Gak usah saya lanjutkan. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan. Yang kedua,
sabar ketika meninggalkan maksiat. Apakah meninggalkan maksiat butuh sabar? Kenapa? Karena maksiat biasane nah, maksiat itu biasanya enak. Contoh, ngerumpi. Bu, di ibu nih jadi menang Pak. Ngerumpi Bu, enak nggak Bu? Nah, enak. Makanya betah sampai berjam-jam. Akan tetapi itu dilarang di dalam agama kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau nggak mau berkata baik, hendaklah maka dia harus diam. Itu perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak, jelalatan enak orang? Kok sepi? Orang tahu jelalatan ya? Masya Allah. Enak, karena sesuai syahwat. Kira-kira kalau ada cewek cakep lewat, enaknya dilihat apa enggak? Nah kan, jujur. Berarti normal. Tapi agama kita nyuruh kita untuk ghaddul basar. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan matanya. Pengen tapi harus ditahan. Sabar itu menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Contohnya jelalatan. Jelalatan diridhoi sama Allah enggak? Enggak. Gerumpi diridhoi sama Allah enggak? Enggak. Makanya kita dulu menahan diri, sabar, jangan jelalatan. Karena sejatinya ketika orang mengumbar nafsunya, maka dia akan puas, tapi puas yang membuat kecanduan. Seperti orang yang sedang kehausan, kemudian disuruh minum air laut. Apa yang terjadi? Semakin haus. Bahkan dia akan mati, tercekik dengan kehausan. Makanya siapapun yang berusaha untuk memuaskan nafsu haramnya, pasti dia akan tersiksa. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan orang-orang yang banyak maksiat, zalimun li nafsihi. Dia mendolimi dirinya sendiri. Dia menyakiti dirinya sendiri. Karena sejatinya maksiat itu membuat hati gelisah, hati nggak tenang. Contoh, kecanduan HP. Kecanduan HP itu menyenangkan atau menggelisahkan? Anak-anak, kalau lagi liburan enaknya main apa? HP. Menyenangkan atau menggelisahkan? Oh jujur. Saya katakan nak, menyenangkan hari ini, menyusahkan esok hari. Kita harus bisa, harus sukses, harus kuat melawan nafsu kita. Nafsu itu seperti bayi. An-nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Nafsu itu bagaikan bayi. Kalau dituruti, maka bayi itu akan netek terus sampai brengosen. Wa in taftimhu yanfatimu. Seandainya engkau putus nafsu tersebut, seperti engkau menyapih bayi. Saya tanya, bayi itu ketika disampih protes enggak? Protes enggak? Protes. Ibu yang sayang akan nyusoni lagi atau akan berupaya dengan berbagai macam cara? Akan berupaya dengan berbagai macam cara. Dengan apa? Mau apa? Roto wali. Terus apa lagi?
Obat merah. Apalagi? Minyak kayu putih. Soplas. Berbagai macam cara dilakukan. Walaupun bayi itu protes, tetap kita nggak turuti. Begitulah nafsu. Jadi walaupun nafsu itu protes, ketika dia tidak dipenuhi keinginannya, tapi kita harus tetap melawan nafsu tersebut sampai akhirnya nafsu itu seperti bayi yang paling protesnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lama-lama dia akan beradaptasi. Pertama kali ngapalin Quran, berat atau tidak? Berat. Tapi begitu sudah terbiasa, nafsunya dilawan, dia bertekad kuat, bertekad bulat, akhirnya alhamdulillah yang awalnya berat sekarang terasa ringan. Oke, ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah sabar saat menghadapi musibah. Orang hidup di dunia tidak mungkin senang terus. Pasti suatu saat dia akan bersedih. Maka salah satu cara supaya kita bisa tenang menghadapi musibah itu adalah dengan bersabar. Makanya orang yang tidak bersabar ketika ditimpa musibah adalah orang-orang yang tidak menahan dirinya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Contoh, kepaduk. Apa? Kepaduk. Apa yang keluar dari mulutnya? Astagfirullah, Masya Allah. Wong Tegal, Masya Allah ya. Kalau yang keluar dari mulutnya sing sikile, mapan, pedus ya. Berarti dia tidak menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhai sama Allah. Jadi ketika kepaduk, jangan keluar kata-kata yang mengundang murka Allah. Ketika kepaduk itu ya ucapkan zikrullah. Bisa mengucapkan bismillah, bisa mengucapkan inna lillah. Intinya adalah ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Itulah sabar. Nangis boleh nggak? Nangis boleh nggak? Orang nangis sabar nggak? Enggak. Berarti nangis nggak boleh. Si kepriwe. Boleh nangis. Kenapa? Karena itu manusiawi. Wong manusia yang paling sabar saja ketika dapat musibah nangis. Sinten? Rasulullah SAW. Ketika putra beliau sakaratul maut, sinten? Ibrahim. Beliau datang menemui putranya ditemani oleh seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi yang menemani beliau ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf menyertai Rasul SAW nengok putranya Ibrahim. Begitu Nabi SAW melihat nafasnya Ibrahim 1-2 tersengal-sengal. Sudah sebentar lagi dicabut nyawanya. Nabi SAW nangis. Abdurrahman bin Auf yang melihat di sampingnya. Beliau bertanya kepada Nabi SAW. Wa anta ya Rasulullah. Wahai Rasul, engkau juga nangis. Jadi dipikir Nabi itu tegar, enggak nangis. Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, iya wahai Abdurrahman.
Innaha rahmah. Nangis ketika ditinggal orang yang disayangi itu tandanya punya kasih sayang. Jadi kalau mas ibunya sedak, hahaha, sabar. Itu nggak punya apa? Kasih sayang. Masa ibunya meninggal, kok malah ketawa? Nangis. Nangis itu tanda kasih sayang. Summa atba'ahu ukhra. Terus kemudian Nabi nangis lagi. Untuk menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa nangis selama tidak berlebihan itu tidak kontradiksi dengan kesabaran. Setelah itu kemudian Nabi SAW bersabda, Innal aina tadma' wa innal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Mata boleh nangis, hati boleh bersedih, namun lisan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi sama Allah. Contohnya, kok tega temen, kok Allah nggak sayang, kok Allah nggak adil, kok anak saya cuma satu, kok malah dipundut, tetangga saya anaknya 10, orang nasi mati. Itu kata-kata yang tidak diridhoi sama siapa? Sama Allah. Kita ulangi nggih. Sabar, definisi secara bahasa apa? Menahan. Secara istilah apa? Menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Kita disuruh sabar dalam segala kondisi, terutama dalam berapa kondisi? 3. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar saat meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar saat ditimpa musibah. Selesai pengajian kita malam hari ini. Seneng bok nek ora suwe? Senang. Pengajian ngapa suwe-suwe? Sing penting intine paham. Monggo silakan. Mana pembawa acaranya? Bapak Ibu yang mau bertanya untuk melanjutkan pengalaman atau tipsnya, maksudnya belum ada ya. Jadi bisa dikembangkan untuk pertanyaan ini. Ya, ada tambahan seperti kalau misalnya ini sendiri nanti langsung juga. Anak pilih dulu. Semuanya. No. Ada beberapa pertanyaan yang menarik. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya bagaimana caranya untuk bersabar ketika ditimpa musibah yang tidak diinginkan atau secara tiba-tiba. Bagaimana caranya agar bisa bersabar ketika menghadapi musibah yang tidak diinginkan atau musibah yang datang mendadak? Salah satu caranya adalah dengan meyakini bahwa itu takdir Allah. Yang menakdirkan kita dapat nikmat Allah, yang menakdirkan kita dapat musibah siapa? Allah.
Jadi begitu kita terkena musibah, langsung kita yakin ini dari Allah. Ketika kita meyakini dari Allah, minimal itu akan mengurangi tensi kita. Karena yang menakdirkan adalah sosok yang sangat penyayang, yang sangat pengasih. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tidak mungkin yang maha penyayang dan maha pengasih akan berbuat jahat kepada hambanya, tidak mungkin. Jadi pertama kali, begitu dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Berarti itu adalah pengakuan bahwa yang kita alami itu dari Allah. Yang kedua, supaya kita bisa bersabar, maka yang perlu kita lakukan adalah meyakini bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Jadi setelah kita meyakini bahwa ini dari Allah, maka yang kedua yang perlu kita hadirkan di dalam hati kita adalah takdir Allah selalu yang terbaik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin kecuali takdir itu yang terbaik buat dia. Berarti apapun yang kita alami, sepahit apapun pasti ada hikmahnya. Ketika kita meyakini itu, maka hati akan terasa lebih ringan saat mendapatkan musibah. Yang ketiga, supaya kita bisa bersabar, kita harus berdoa kepada Allah. Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah dan curahkanlah kepada kami kesabaran. Jadi yang pertama, saat mendapat musibah, yakinlah itu dari Allah. Yang kedua, yakinlah bahwa semua takdir Allah itu yang terbaik. Dan yang ketiga, berdoalah minta kesabaran kepada Allah. Ya. Assalamualaikum. Saya izin bertanya kepada Allah, suami saya sedang mempunyai ilmu dan sudah berhubungan selama 2 tahun. Dan suami berniat untuk lanjut dengan wanita yang jauh lebih dari seorang. Saya tidak berkenan karena mereka tersebut sudah banyak dan suami sudah melakukan hal yang baik. Kalau nasihat dari Ustaz agar bisa menjalani ini secara benar dan bagaimana untuk poligami itu adalah sebuah ibadah yang suci. Karena itu adalah syariat Islam. Sedangkan selingkuh adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Maka jangan sesuatu yang suci itu dikotori dengan sesuatu yang menjijikkan. Jadi orang yang selingkuh itu seharusnya tobat. Meninggalkan dosa tersebut. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Setelah dua-duanya bertobat, urusan nanti akan poligami, tentunya cari wanita yang solihah. Jangan sampai kita mencari wanita yang tidak solihah. Dan berselingkuh dengan wanita itu tandanya wanita tersebut tidak solihah. Oke, bagaimana si ibu ini bersikap? Ketika wanita mengalami kondisi seperti yang tadi disampaikan, na'udzubillahi min dzalik, suaminya berzina, maka seorang wanita punya 2 pilihan. Dia boleh minta cerai dari suaminya karena perselingkuhan suami atau perzinahan suami
Itu menjadi salah satu alasan bolehnya wanita minta cerai. Atau pilihan yang kedua, ibu memaafkan dan bersabar. Dan dua-duanya boleh Anda pilih. Mana yang saya pilih Ustadz, mana yang kira-kira kuat buat jenengan. Kalau jenengan kuat untuk bersabar, memaafkan suami, kemudian mendampingi suami supaya menjadi lebih soleh, supaya beristighfar, supaya taubat, supaya menjadi hamba Allah yang baik, maka itu jenengan hebat. Tapi kalau jenengan nggak mampu, takutnya malah nanti durhaka sama suami, apalagi suaminya sudah melakukan perselingkuhan dan perzinaan, maka saat itu Anda minta cerai diperbolehkan di dalam agama kita. Akan tetapi itu urusannya bukan kepada ustadz, urusannya kepada pengadilan agama. Oke. Jangan terlalu dekat mic-nya, biar kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat di sela-sela sholat malam atau sholat duha yang berdoa atau saat di sela-sela sholat malam atau sholat duha yang bagus ngapain? Berdoa atau berzikir. Kalau jenengan mau berdoa, bagusnya ketika sholat. Ketika apa? Sholat. Kenapa ketika sholat lebih bagus berdoanya? Karena saat itu kita lagi deket-deketnya sama Allah. Makanya orang yang baca Al-Fatihah disebutkan oleh Nabi SAW bagaikan orang yang sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang sholat membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dibalas sama Allah. Orang yang sholat membaca Ar-Rahmanir-Rahim dibalas sama Allah. Begitu seterusnya sampai akhir. Berarti orang ini lagi dekat banget sama Allah. Terlebih lagi saat posisi sujud. Posisi sujud adalah posisi paling dekatnya hamba dengan Allah. Makanya apa pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa'akthiru fihi du'a. Ketika sujud perbanyaklah doa. Kenapa? Karena doa ketika sujud sangat berpeluang besar untuk dikabulkan. Kapan doanya? Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali. Setelah itu kemudian jenengan doa sebanyak mungkin, kecuali kalau jadi makmum. Kalau jadi makmum terikat dengan imam. Jadi nggak boleh imamnya sudah duduk, jenengan masih sujud, baik. Lagi turu, apalagi ndonga. Nggak boleh. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam ada di depan untuk diikuti oleh makmum. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya sudah takbir, bersegeralah bertakbir. Kalau imamnya ruku, segeralah ruku. Imamnya sujud, segeralah sujud. Imamnya bangkit dari sujud, segeralah bangkit dari sujud. Gak boleh lama-lama. Jaraknya dari siapa? Berarti silahkan baca doa sebanyak-banyaknya ketika sholat. Yang penting posisi jenengan bukan sedang jadi makmum. Kalau jadi imam gimana? Sama aja. Karena imam itu disuruh jangan memberatkan makmum. Nah terus kapan Ustaz? Pas lagi sholat sendirian. Alhamdulillah tadi pertanyaan tahajud, duha, itu rata-rata sholat sendirian. Nah saat itulah perbanyak doa. Jadi ketika
sujud. Kapan lagi? Dalam sholat. Ketika tasyahud, tahiyat. Sebelum salam. Setelah kita membaca tahiyat, innaka hamidum majid. Setelah itu kemudian apa? Baca doa. Baik doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ataupun doa-doa yang lainnya. Monggo silahkan. Itu lebih baik bukan antara rokaat-rokaat sholat, tapi sebaiknya adalah ketika sholat. Ya. Cukup sampai di sini pengajian kita malam hari ini, karena jadwalnya sampai jam 9. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Kata sangat perintah kelintun dipun atur, kula nyuwun gunging pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.